Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka pemerasan. Benarkah ini signal runtuhnya nawacita dan revolusi mentalnya Jokowi? Sahabat perubahan, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dilancarkan aktivitasnya dan dikabulkan doa-doanya dan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih yang sudah tergabung dengan channel Babetopo Official, dan bagi Anda yang baru masuk ke kanal ini, subscribe-lah dan berpendapatlah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan Anda semuanya terhadap pengembangan kanal Babetopo Official. Sahabat perubahan, Polisi Daerah Metro Jaya, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka tindak pidana pemerasan. Sedih memang, tapi inilah fakta betapa blundernya penegakan hukum korupsi di negeri ini, Indonesia. Negara yang seharusnya punya mimpi kemajuan dan kemakmuran yang berkeadaban, bukannya berikhtiar untuk lebih baik menjemput masa depannya, melainkan justru kita terjebak dalam narasi yang menghancurkan di setiap langkah dan waktu. Pesan-pesan kemerdekaan bangsa kian tergerus dengan ambisi kekuasaan dan eksistensi kepemimpinan. Komitmen nawacita Jokowi yang pernah bikin publik percaya dan penuh harap nyatanya hanya sebatas narasi. Konsep revolusi mental Jokowi yang kemudian dibukukan dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 bukannya jadi pedoman mentalitas bagi anak bangsa, justru membuka ruang tumbuh kembang praktik dugaan korupsi di tanah air. Apakah nawacita dan apakah revolusi mental adalah konsep yang cuma mengajarkan si fulan tidak mencuri sendal di masjid, atau nenek Mina untuk tidak mencuri sawit di kebun persawahan, di kebun perusahaan, ataukah agar kooperatif tidak nyolong anak ayam di peternakan tetangga? Tersangka Firly Bahuri membuka mata setiap orang bahwa praktek korupsi kali ini tumbuh subur di bumi Nusantara. Seorang pemimpin lembaga anti rasuah pun berani menampar konsepnya nawacita dan revolusi mental yang digagas oleh presidennya sendiri. Inilah awal runtuhnya gagasan hebat Jokowi yang ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Sahabat perubahan, apa mau dikatakan, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bukti Firly sebagai tersangka pemerasan itu sudah cukup bagi Pak Polisi dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memastikan Firly sebagai saksi naik statusnya menjadi tersangka terhitung Rabu sore kemarin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemerasan Firly ini memang menguras waktu dan tenaga Pak Polisi penyidik. Laporan dugaan pemerasan ini awalnya dilaporkan sejak Agustus 2023 dan ke tahap penyidikan pada Jumat 8 Oktober 2023 lalu dengan terperiksa kurang lebih sekitar 100 orang. Luar biasa, termasuk Syahrul Yassin Limpo, jabat KPK Kevin Hegananta Yosua, hingga Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Tercatat Polda Metro Jaya memeriksa Firly sebanyak 2 kali di Badan Reserse Kriminal Polri. Firly juga selalu menghindari wartawan yang mencoba mau mengkonfirmasi usai pemeriksaan. Firly memang kayaknya bangga dengan dirinya yang ketua KPK,
sehingga selalu membantah bahwa dirinya tidak memeras dalam perkara mantan Menteri Pertanian itu. Firly bahkan merasa justru ada perlawanan balik dari sejumlah koruptor terhadap dirinya. Wow, masih. Selain pemeriksaan, 2 rumah Firly di Kota Bekasi dan Jakarta Selatan pun digeledah. Sejumlah dokumen penting dan barang elektronik disita, termasuk pecahan penukaran falas dari beberapa money changers atau mata uang Singapura dan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan jumlah terkonversi yang luar biasa lumayan, sekitar 7,5 miliar rupiah sejak Februari 2021 hingga September 2022. Sahabat perubahan, sedih memang, lucu juga menggelikan. Firly adalah titik presentasi terendah dan hitam di gelapnya siasat korupsi di era pemerintahan Jokowi selama kurang lebih 2 periode ini. Masihkah kita optimis dengan Indonesia di masa depan kalau kondisi seperti ini? Sahabat, harus. Optimis adalah keharusan di setiap diri anak bangsa. Rakyat harus bersatu, mengevaluasi dan kembali menentukan arah perjalanan bangsa ini. Bangsa yang memiliki tujuan luhur dalam konstitusinya. Masih ada harapan, bro. Salam perubahan.